Pak Podcast, here we go. Pak Ihsan, salah satu camat yang paling gaul yang pernah saya kenal. Camat dari Kecamatan Sungai Raya. Apa kabar Pak Ihsan? Alhamdulillah baik. Masya Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu ya Pak. Alhamdulillah. Lama dah kita Sudah schedule ya Pak. sekian lama. Dijanji-janji kan. Kalau Bapak kan misalkan kita buat janji lagi sibuk, emang Ya, iya. betul. Kalau saya ini iya. Jadi Pak, alhamdulillah makasih Pak udah hari ini Sama-sama. menyempatkan waktu datang ke sini. Siap, sama-sama. Jadi teman-teman cerita sedikit ya Pak ya. Ya. Tadi awal mulai Bapak kesini, kita mau bujuk. Jadi kita tawarkan beliau ini rekaman lagu Pesan mendunia. Pesan mendunia Yang diciptakan oleh Bupati Kuburaya, Pak Muda Mahendrawan. Pak Muda Mahendrawan. Nah nanti teman-teman bisa cek juga ke Instagramnya Pak Ihsan. Instagramnya Pak? Iksan Sukendra. Ihsan Sukendra. Ya. Nah, nanti linknya saya kasih di bio. Follow ya teman-teman ya. Asli itu Instagramnya aktif, banyak sekali kegiatannya. Nanti salah satunya konten yang diupload yang nyanyi. Udah kayak Ariel Noah. Suara Bapak asli Pak, bulat Pak tadi Pak. Keren sekali. Alhamdulillah. Nah, kalau saya yang rekaman tadi mungkin ngeditnya bakal lama sekali Pak. Kalau ini enggak perlu Nah, sedikit ya. seadanya aja. Seadanya tapi seadanya udah bagus dah Pak, apa gimana jadi gitu Pak. Nah, jadi alhamdulillah Pak, sebelumnya Pak, Bapak ini kemarin Ibu sempat datang. Oh, gitu. Nah, saya dengar Bapak ini kan satu rumah lah pasti sama Ibu Pasti ya Pak. satu rumah. Tinggalnya di Sweetnyo. Betul. Nggak kejauh Pak. Ya tugas. Tempat mengabdi itu di mana aja bisa. Gitu Pak ya. Kebetulan saya punya kediaman di Sweetnyo. Ya setiap hari harus ke Sungai Raya, lebih gampang. Tiap hari. Tiap hari. Berapa jam Pak? Jarak perjalanan sekitar 30 menit lah dari rumah sampai ke kantor. Jadi Bapak kalau di rumah jam berapa? Saya biasanya pergi jam 7 kurang 10. 7 kurang 10 sampai di mana Pak? Sampai di situ di kantor biasanya setengah 8. Setengah 8. Setengah 8 udah sampai. Kemudian pulang sekitar jam 4 sampai setengah 5 baru balik. Kemudian ya dekat-dekat maghrib lah baru sampai di rumah karena macet di jalan. Iya, Ahmad Yani kan jalannya biasa macet. Sekarang Pontianak ada mulai macet Pak ya. Udah banyak orang beli mobil. Itu artinya kita ini berkembang. Masya Allah. Ya, mobilnya lebih banyak, jalannya belum tambah-tambah lebar. Sedikit lagi lah. Sedikit lagi. Tapi sekarang juga udah banyak trotoar Pak, ada yang Ya, kan Pak. jalan kaki lebih diutamakan lah. Iya. Jadi Bapak nih di kantor camat nih nyontohkan lah, walaupun rumahnya jauh tapi tetap on time. Harus disiplin. Saya kemarin pernah ketemu Pak Camat. Saya pikir dulu Pak, Ya. pikiran saya kalau ketemu pejabat, ketemu Pak Camat, datang ke kantor, Ya, nyari ini susah Pak. Apalagi kalau pagi. saya ada di kantor. Itulah, saya bingung kemarin Pak. Jadi saya kan kemarin sempat chat besok ketemu, terus saya ajak yang kawan yang belakang kamera nih, Bapak ada kenal kan? Bio ketemu Pak Camat Bio, ayolah gitu. Tapi kalau ada lah dia, kalau nggak ada dah lah kita balik. Pagi saya datang kan, Ya. Bapak udah baca koran. Luar biasa teman-teman, alhamdulillah. Nah, Bapak tinggal di Sweetnyo, sekarang ngurus camat di Sungai Raya. Ya. Sebelumnya pernah Sebelumnya saya pernah camat di Batu Ampar. Batu Ampar sekitar 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Alhamdulillah atas izin Allah pindah ke Sungai Raya yang saya pun tidak pernah menduga-duga. Itu tidak pernah menduga-duga. Atau Allah yang berkehendak lewat siapapun saya tidak tahu. Iya. Ya, pindahnya ke Sungai Raya. Masya Allah. Jadi ya lumayan banyak. Dulu waktu di Batu Ampar berapa desa Pak? 15 desa. 15 desa. 15 desa. Pindah sini tambah lagi 5 desa jadi 20 desa. Jadi 20 desa. Itu gimana Pak? Dari 15 desa jadi 20 desa. Kan kayak Ya. beban amanah dan lain-lain. Yang jelas kita melaksanakan tanggung jawab seperti yang Pak Bupati selalu sampaikan. Sebenarnya sih kerjaannya sih mirip-mirip saja, sama aja barang itu, Iya. ya kan? Kalau di sana 15 desa, ada 4 desa yang memang juga di pulau yang berbeda. Nah, di tempat kita di Sungai Raya hari ini ada 20 desa yang memang juga ada sekitar 4 desa juga yang agak jauh. Gunung Tamang, Pulau Jambu, Pulau Limbo, itu Muara Pulau Baru, Jambu. kan agak jauh tuh ya. Nah, tapi kalau yang lain kan ya relatif dekat Iya, lah. Ya, kerjaannya sih mirip-mirip lah. Mirip Pak ya. Mirip-mirip. Tapi Pak, ada desa jauh nih. Ya, Saya nih balik lagi nih. Saya kan ngikutin story Bapak. ya. Bapak nih datang ke Pulau Jambu Bapak. Harus begitu. Iya kan? Jadi merupakan kebahagiaan saya nih kalau bisa langsung ketemu sama masyarakat. Dan mereka menyambut kita juga luar biasa. Jauh loh itu Pak. Lumayan, 1,5 jam dari
Sungai Raya sampai ke Pulau Jambu, karena nanti harus lewat air lagi. Klotok. Itu memang di pulau. Memang di pulau. Klotoknya berapa lama? Itu sekitar 15 menit lah. 15 menit. Ibu cerita lewat jalan tanah. Ya, ada jalan tanah sedikit. Itu bapak berdua lah boncengan tuh. Kemarin Ibu pas ke Pulau Jambu tuh kita pakai kendaraan roda 4. Nah, jadi kita ramai-ramai lah ke sana. Kebetulan ada vaksinasi, saya hadir, kemudian ada penyuluhan tentang bahaya narkoba. Ya, PKK juga adakan pertemuan. Saya selalu ajak ibu supaya ibu juga bisa memberikan pencerahan, pembinaan kepada PKK yang ada di desa. Ngomong ibu dan PKK dulu nih waktu di Batu Ampar, PKK yang dibina ibu bersama bapak itu punya prestasi? Ya, pernah juara umum. Juara umum. Waktu HKG tahun 2021. HKG 2021. Itu diselenggarakan oleh tim PKK, tim penggerak PKK Kabupaten Kuburaya. Itu HKG Kabupaten Kuburaya juara umumnya Batu Ampar. Batu Ampar. Alhamdulillah. Dan itu kan kemarin HKG Kuburaya PKK Batu Ampar yang dinahkodai lah ya, diinisiatori sama bapak sama ibu, itu juara umum. Juara umum. Terus bapak pindah ke Sungai Raya. Gebrakan baru lagi. HKG-nya di kecamatan. Jadi kemarin itu memang Pak Bupati atas usulan dari ibu-ibu ini kan kepinginnya di kecamatan lah supaya kawan-kawan desa ini bisa hadir. Nah, kemudian kita siapkan jadi penyelenggaraan HKG Hari Kesatuan Gerak PKK yang ke-50 ini semua kecamatan mengadakannya. Semua kecamatan mengadakan. Kecamatan yang kita ini keempat. Bapak kecamatan keempat yang menyelenggarakan itu, dan itu diikuti oleh semua desa yang ada di Sungai Raya. Alhamdulillah. Jadi partisipasi itu luar biasa. Iya, kemarin dari 20 desa 19 yang datang Pak. Iya, 19. Hampir semua Pak, itu luar biasa Pak. 19. Jadi 19 desa, kemudian stand kita ada 20. Iya, 20. Yang satu itu adalah SMP Negeri 2. Saya gagal partisipasi luar biasa. Jadi ibu kepala sekolah itu luar biasa. Pak, kami mau berpartisipasi. Saya bilang silakan. Kita sama-sama. Sampai gagal fokus ngerekamnya Pak. Pas ngerekam tuh kan, ibu-ibu ada gak anak SMP nih. Tapi ibu-ibunya pun ada anak SMP, semangat. Luar biasa, semangat. Mereka bawa produk-produk unggulan mereka. Banyak. Ada pemain dari Pulau Jambu. Kerupuk gabus. Enak Pak. Benar. Saya dibungkuskan. Alhamdulillah. Enak Pak. Ada Pulau Jambu kan Pak kan. Itulah jadi udah 20 desa yang sekarang Bapak urus. Nah, dari 20 desa itu kan Pak ada klasifikasinya Pak, ada desa mandiri dan lain-lain. Di Sungai Raya yang mandiri udah berapa? Sampai 2022 ini ada 14 desa mandiri. 14 sudah. Kemudian desa majunya itu 4, 2 ini masih berkembang. 2 masih berkembang. Termasuk salah satu ini. Ini yang mandiri. Ini mandiri. Desa Parit Baru ini desa mandiri. Makanya desa Parit Baru ini kemarin di saat Hari Kesatuan Gerak PKK di kecamatan itu kita jadikan model tempat belajar. Jadi kawan-kawan tim penggerak PKK dari semua desa sekecamatan Sungai Raya itu datang ke Parit Baru. Mereka belajar bagaimana mengadministrasikan semua catatan-catatan berkenaan dengan Pokja 1, 2, 3, 4. Jadi diajarkan semua supaya seragam. Karena petunjuknya pun baru. Ya kan, jadi memang harus kita sampaikan sehingga tidak ada lagi desa yang tidak paham cara ngisinya tuh. Nah, itu yang kita mau lakukan supaya rapi ya Pak. Dan lagi memang supaya orang belajar. Kita tidak pernah bisa menilai kita seorang. Tentunya dengan kita belajar ke tempat orang, kita tahu apa yang menjadi kekurangan kita. Nah, momen kemarin itu yang menarik. Ya kan, dalam lomba-lomba itu mereka antusias banget luar biasa gitu. Saya ada waktu itu siaran podcast di sini Pak, itu gedebang-gedebung di sebelah nih. Ternyata latihan lomba tari. Tarian itu kreasi dari masing-masing desa, kemudian dengan lagu yang sudah diciptakan. Nah, mereka belajar menciptakan gerak 10 program PKK itu seperti apa kita harus menunjukkan, tentunya menyesuaikan juga dengan syair. Filosof juga. Ya, harus gitu. Sama dengan pesan dunia itu juga begitu. Kita boleh orang kampung, tapi kita jangan kampungan. Asli. Itu luar biasa gitu. Nah, saya bersyukur nih, dan saya tidak pernah mimpi jadi camat Sungai Raya.
Karena saya hari ini camat yang ke-24. Iya. Luar biasa. Kemarin kunjungan, wah banyak Pak fotonya Pak. Bapak Jadi udah memang luar biasa gitu. Dan saya bersyukur karena memang kepala desa di Sungai Raya ini kompak. Pak ya Pak ya. Saya senang karena memang mereka pun welcome, artinya ayo kita sama-sama. Saya tidak bisa kerja sendiri, saya harus didukung oleh kepala desa, begitu sebaliknya. Nah, dan ini Pak, sekarang 20 desa yang Bapak bina ini, Ya. nanti dalam waktu dekat ini akan ada pemekaran katanya Pak. Ya, jadi insya Allah kalau Allah mengizinkan, kemudian nanti dibahas, akan ada pemekaran. Jadi Kecamatan Sungai Raya ini berpisah lah dengan kawan-kawan yang di seberang Sungai Kapuas. Kemarin waktu buka puasa udah agak Ya, sedih-sedih. agak sedih-sedih sedikit karena memang pada akhirnya nanti itu 10 desa yang di sebelah Sungai Kapuas tuh mereka akan dijadikan Kecamatan Kumpai Raya. Ya. Nah, kita bersyukur karena memang dengan luasan yang luar biasa di Sungai Raya, kita mekarkan itu untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Benar, Itu yang benar. kita inginkan. Benar. Jadi itu salah satu alasan lah Pak ya. Ya, Jadi, itu salah satu kenapa alasan. sih Pak kita nih harus benar mekar gitu? Ya, pertama memang kalau kita lihat dari geografisnya, memang kalau kawan-kawan yang ada di Pulau Jambu nak pergi ke Sungai Raya ini kan lumayan jauh. Nah, kemudian dari Gunung Tamang lebih lagi. Nah, mungkin dengan pemekaran itu paling tidak ini lebih dekat. Lebih dekat. Nah, itu yang memang filosofinya begitu. Kemudian jumlah penduduknya pun luar biasa. Iya, Ada benar, Pak. Sekitar 236.000 Nah. hari ini kan. Itu bisa dibayangkan itu betapa luasnya. Luas kita tuh 929 berapa kilometer persegi, kan luar biasa tuh. Besar sekali. Besar sekali. Jadi dengan adanya pemekaran ini setidaknya bisa membuat proses lebih cepat. Iya, harus Ya, begitu. Harus begitu. Jadi harus lebih dekat pelayanannya, masyarakat bisa lebih sejahtera. Itu yang kita harapkan. Jadi tujuan pemekaran kan selalu seperti itu. Bagaimana mensejahterakan masyarakat. Itu Dan yang semoga kita- itu bisa tercapai Amin, dengan cepat amin, Pak ya. Karena amin, kan amin. Bapak megang 20 desa aja ya kayak misalkan contoh desa Payet Baru bisa berlari secepat Betul, ini. betul. Apalagi nanti bisa fokus 10-10. 10-10. Harapannya bisa lebih cepat lagi. Harus lebih cepat. Karena Bapak- hari ini kita beruntung dengan adanya Undang-Undang Nomor 6, desa itu punya kewenangan, Ya. bisa ngurus rumah tangga, Iya, itu udah iya. luar biasa. Otonomi daerah. Itu yang memang kita otonomi desa. Desa. Jadi otonomi desa boleh ngurus rumah tangganya Ngurus sendiri. rumah tangga. Nah, itu dia tuh. Oh, luar biasa. Nah, Bapak juga di sini berarti udah berapa lama dah, Pak? Saya dilantik tanggal 4 Januari 2022. Jadi kalau dihitung-hitung tuh Satu ya semester. sekitar 5 bulan lebih lah. Oh, belum satu semester. 5 bulan lebih. Juni dah nih, Pak. Ini Juni ya? Oh. udah Juni Satu sekarang. semester dah, Oh, Pak. satu semester. Nah, udah mau bayar semesteran, Bapak. Tapi kelihatan Pak, camat tuh Pak setelah Bapak masuk situ tuh tanpa diumumkan pun orang mungkin udah bisa ngerasakan bahwasanya ada yang berubah di camat ini. Maksudnya ada perubahan kepemimpinan karena mungkin tidak salah saya itu cuma 3 bulan aja, waktu itu bulan Maret, sekitar 3 bulan dari Bapak jabat tuh kantor udah berubah dah, cantik. Ya, memang pertama kita kan ingin di mana kita bekerja kita berbuat yang terbaik. Itu yang saya selalu tanamkan itu. Karena amanah yang diberikan oleh pimpinan itu menjadi tanggung jawab kita sebagai orang yang diberikan amanah itu. Nah, saya ingin ketika saya di kantor, saya lebih nyaman di kantor itu. Lebih nyaman, suasana kerja ini kita bangun bersama-sama dan kita saling mendukung. Nah, itu yang penting. Kemudian kalau ada perubahan-perubahan itu ya memang harus kita kemas. Iya. Apalagi Kecamatan Sungai Raya ini kan ibu kota Kabupaten Kuburaya. Iya. Nah, jadi ya paling tidak kita mulai berbuat apa namanya itu berbenah lah, walaupun sedikit harus yang lebih menanjak gitu beliau. Menanjak. Itu Kabupaten Kuburaya menanjak. harus ya. menanjak gitu kan. Cepat Pak, termasuk pokoknya kemarin tuh melihat, wih udah rapi di depan. Terus Ya. kayak kemarinnya acara Dastan 20 tuh rapi sekali Pak. Ya. Enak dilihat dari luar gitu. Ya, Terus Instagram pun aktif. ya. Jadi karena- Bapak ini termasuk gaul benar. Sebenarnya gini, hari ini kita sudah di zaman teknologi. Iya. Jadi, keinginan kita semua orang harus tahu lah apa aktivitas yang kita lakukan. Nah, ini yang saya juga selalu pesan dengan kawan-kawan ketika ya, menghadiri kegiatan di mana, ya ambillah gambar walaupun sedikit, gitu Iya. kan. Paling tidak ini diinformasikan. Masyarakat Nah, tahu. itu yang penting tuh, Benar. karena publik wajib tahu gitu. Wajib tahu. Wajib tahu. Nah, macam sekarang nih kan ada kunjungan
dari Lemhanas ke Parit Baru, kan luar biasa tuh. Oh, luar biasa. Kan kita didatangi para jenderal yang luar biasa gitu kan, datang di tempat kita. Saya bangga, luar biasa gitu. Ada kebanggaan tersendiri itu bahwa Parit Baru dipilih untuk didatangi, untuk belajar. Belajar maksudnya itu menerima isu-isu apa nih yang sedang tren hari ini. Iya, benar. Betul. Nah itu kan ingin sampaikan tadi itu. Udah expose Pak Kades bagus. Dan ternyata tadi Pak dari peserta banyak yang termotivasi loh. Iya, banyak banget. Makanya saya bilang, saya waktunya kan terbatas. Sampai ada yang bilang Pak Kades kata dia, bantulah desa ini, desa kami di sana nih kata dia, supaya bisa kayak gini bla bla bla. Pak Kades disuruh terbang sana. Sepi di sini gitu kan. Ya karena orang lihat gitu. Nah ini juga salah satu bentuk luar biasa nih dari pemerintah desa Parit Baru. Disiapkan tempat podcast. Oh iya benar. Jadi orang bisa bercerita. Kami disupport sekali. Bisa jadi bertanya. Pemuda-pemuda di sini senang lah. Iya, harus begitu. Iya. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Betul. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Iya. Nah kami juga lagi buat ya Pak ini kan. Ya. Saya kemarin juga sempat jadi teman-teman saya ini banyak sharing lah sama Bapak dan banyak sekali belajar. Yang saya unik tuh ketemu beliau nih. Biasa ya saya kalau ketemu orang pejabat gitu tuh duduk bentar tuh udah bosan. Sama beliau ini bisa lama ini ya. Pak terasa tapi dah mau kita tutup aja tadi. Udah lama tadi. Dan pengen masih ngobrol panjang lebih. Banyak dapat ide dari Bapak satu persatu kita lakukan. Nah sekarang kita lagi buat grup komunitas konten kreator. Ya harus gitu. Nah, dan itu harus dikembangkan. Insya Allah Pak. Jadi Lutfi harus menjadi orang yang penggerak untuk kawan-kawan di desa yang lain. Semoga Allah bantu. Jadi Pak. panggil, Iya. kita ketemu, kita diskusikan, kita tampilkan ide-ide apa yang kita bisa lakukan untuk kepentingan masyarakat yang ada di Sungai Raya khususnya dan Kabupaten Kubu Raya. Insya Allah. Amin. Jadi kita bisa support dengan maksimal Pak ya. Jadi enak teman-teman diskusi sama Pak Camat nih jiwanya tuh oke. Jadi kalau bersakat pun ayo kawan. Kalau mau roasting tadi ada kawan bilang mau roasting Pak Camat ke tak ada berani. Dia jago lagi roasting gitu Pak. Stand up comedian enggak beliau. Gitu Pak. Jadi karena waktu nih Pak saya masih pengen ngobrol panjang sebenarnya tapi karena waktu yang membatasi gitu Pak. Bolehlah Pak terakhir dari video ini Bapak kasih pencerahan kepada kami yang pemuda, kepada masyarakat pada umumnya supaya kita nih bisa bergerak maju bersama menanjakkan Kabupaten Kubu Raya dan insyaallah Indonesia. Pesan saya pertama jangan berhenti belajar untuk anak-anak muda. Terus belajar, terus mengembangkan diri karena kita belum tahu nih di tempat yang mana sebenarnya kita tuh bisa menanjak tadi itu. Karena saya yakin dan percaya dengan modal kepercayaan diri kita yang kita bangun, kita asah itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa di masa depan. Itu yang penting. Itu Pak ya. Cukup. Asli. Nendang. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Buat kita yang di belakang kamera jangan banyak rebahan. Betul ya Pak ya? Iya. Jangan terlalu banyak Harus rebahan. belajar. Harus belajar supaya bisa jadi orang yang lebih bermanfaat dan berguna buat lingkungan kita. Itu luar biasa. Terima kasih sudah diundang. Waduh, makasih banyak Pak. Sorry Pak, nggak ada minuman, nggak ada apa-apa kan udah kenyang tadi. Oke teman-teman semuanya, spesial lah untuk video kali ini saya nggak closing, yang closing Pak Camat. Ya jadi Pak boleh ngadep ke kamera Pak, bilang thanks for watching and see you next video gitu Pak. Kepada semua penonton Parit Baru Podcast, see you next video. Thanks for watching Pak. Thanks for watching. See you next video.